Pernah kebayang nggak sih, waktu proklamasi kemerdekaan kita tahun 1945 itu, apakah itu murni hadiah yang diserahin gitu aja sama kekuatan kolonial, atau justru piala yang direbut paksa dengan penuh keberanian? Ini bukan cuma soal sejarah yang sering kita dengar ya, di balik proklamasi yang selalu kita rayakan tiap tahun, ternyata ada benturan ideologi yang luar biasa tajam antara dua generasi. Yuk kita bedah bareng-bareng studi kasusnya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Di penjelasan visual ini, kita bakal membedah momen paling krusial buat bangsa kita. Kita nggak cuma bakal bahas rentetan tanggal kejadiannya aja, tapi kita akan lihat dari kacamata yang lebih dalam, konflik struktural antar generasi. Kita bakal lihat gimana perbedaan usia, pendidikan, dan strategi ternyata justru jadi katalisator jitu yang mempercepat lahirnya negara kita. Buat peta perjalanan analisis kita ada 5 poin utama nih, mulai dari kekosongan kekuasaan di tahun 45, lalu kalkulasi politik golongan tua, desakan revolusioner anak-anak muda, momen krusial di Rengas Dengklok, sampai akhirnya gimana kemerdekaan itu lahir dari sinergi mereka. Kita masuk ke bagian pertama, kekosongan kekuasaan di tahun 1945. Coba bayangin sebentar, betapa sempitnya waktu yang mereka punya saat itu. Dalam hitungan hari, dominasi militer Jepang yang absolut itu tiba-tiba runtuh. Tanggal 14 Agustus, Kaisar Jepang nyerah. Fakta gilanya, berita ini dirahasiakan ketat banget di Indonesia. Tapi, sehari kemudian pemuda-pemuda kita berhasil meretas informasi ini secara sembunyi-sembunyi lewat radio BBC. Tiba-tiba aja jam pasir berdetak super cepat. Ada kekosongan kekuasaan yang harus segera diisi sebelum sekutu kembali bawa Belanda masuk. Nah, analisis yang kita bahas hari ini berakar kuat pada historiografi akademis ya. Salah satunya kajian dari Jurnal Pendidikan IPS ini yang menempatkan ketegangan ini bukan sekedar drama panggung biasa, melainkan variabel struktural. Sebagai catatan, kita ngebahas ini seobjektif mungkin. Di sini nggak ada yang namanya generasi benar atau generasi salah. Yang ada cuma dua tesis yang beda banget untuk nyelesain satu masalah genting, kemerdekaan. Lanjut ke bagian kedua, kalkulasi politik golongan tua. Yang menarik banget di sini adalah gimana akar pendidikan ternyata membentuk ideologi yang benar-benar bertolak belakang. Golongan tua itu produk era politik etis Belanda. Mereka udah terbiasa banget sama yang namanya perjuangan lewat organisasi, intelektualitas, dan taktik diplomasi jangka panjang. Sebaliknya, golongan muda kita tumbuh dan matang di bawah pemerintahan fasisme militeristik Jepang. Latihan semi-militer yang super keras ngebentuk mentalitas mereka jadi jauh lebih radikal, reaktif, dan pastinya berorientasi pada aksi fisik. Buat tokoh-tokoh senior kayak Soekarno dan Hatta, proklamasi itu bukan cuma soal teriak merdeka di jalanan. Sebuah negara itu kan butuh fondasi hukum, konstitusi, dan pastinya legitimasi internasional. Jadi mereka mau manfaatin lembaga kayak PPKI secara pragmatis. Ingat loh, mereka ini sangat realistis. Tentara Jepang masih bersenjata lengkap di Indonesia. Deklarasi sepihak yang terburu-buru itu sangat berpotensi memicu pembantaian massal yang justru bakal ngehancurin bangsa ini sebelum sempat berdiri. Masuk ke bagian ketiga, desakan revolusioner golongan muda. Nah, buat anak-anak muda ini, esensinya simple, tapi dalam banget. Kemerdekaan itu mutlak harus hasil rebutan dan jeripaya bangsa sendiri. Kemerdekaan itu adalah perjuangan bebas dari penindasan. Jadi sama sekali nggak boleh dinodai sama campur tangan lembaga bentukan penjajah. Dipimpin sama tokoh-tokoh berapi-api kayak Sultan Syahrir, Wikana, sampai Chairul Saleh, mereka ini nolak mentah-mentah ide pakai PPKI. Dan argumen mereka emang masuk akal sih. Kalau kita merdeka lewat PPKI, nanti sekutu bakal nuduh kemerdekaan kita cuma produk buatan fasis Jepang. Begitu Jepang menyerah, menurut mereka, itulah satu-satunya momentum emas bersejarah buat motong kompas diplomasi dan bertindak cepat sebelum sekutu beneran datang. Oke, kita pindah ke bagian keempat, Rengas Dengklok, titik kompromi politik. Jadi, kebuntuan dialog antara dua kubu ini ujung-ujungnya memicu aksi radikal. Dini hari tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda pada dasarnya menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tapi, perhatiin deh, ini bukan pemberontakan buta loh. Rengas Dengklok dipilih secara spesifik justru karena wilayah itu aman, relatif bebas dari pantauan militer Jepang. Tujuan utamanya apa? Ya, buat ngisolasi para pemimpin senior ini supaya keputusan independen bisa segera diambil tanpa ada tekanan dari pihak luar. Disinilah kita bisa lihat betapa jeniusnya politik bangsa kita. Berkat intervensi tokoh penengah kayak Ahmad Subarjo, terjadilah negosiasi brilian yang berujung pada pertukaran konsensus. Golongan muda dapat apa yang mereka mau, proklamasi dipercepat tanpa campur tangan birokrasi Jepang. Terus, sebagai gantinya, golongan tua juga dapat jaminan keamanan buat tetap mimpin proses proklamasi di Jakarta dengan bermartabat. Dialektika super tajam ini berhasil diselesaikan tanpa setetes pun darah tumpah di antara sesama anak bangsa. Keren kan? Bagian kelima, kemerdekaan sebagai hasil sinergi. Poin krusialnya begini.
Proklamasi yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus itu bukanlah produk kerja keras satu golongan aja. Golongan muda nyediain tekanan revolusioner yang super krusial supaya momentum emas itu nggak hilang ditelan birokrasi. Sementara itu, golongan tua mastiin struktur dan keabsahan teksnya dapat supaya negara bayi ini nggak gampang hancur dalam hitungan hari. Bahkan nih, Sultan Syahrir, tokoh pemuda yang tadinya paling keras nolak kompromi, kelak malah jadi pelopor diplomasi internasional kita. Beliau sadar betul kalau kelangsungan hidup sebuah negara emang butuh banget taktik real politik. Peristiwa 1945 ini jadi bukti nyata buat kita kalau konflik ideologis itu nggak selamanya bakal berujung destruktif. Benturan antara kehati-hatian generasi tua dan keberanian radikal generasi muda justru nyiptain sebuah sinergi yang sempurna banget. Nah, pertanyaannya buat Anda sekarang, di era modern ini, apakah kita cuma mau lihat perbedaan pandangan antar generasi sebagai hambatan, atau bisa nggak sih kita kelola itu jadi kekuatan dialektis yang mendobrak kebuntuan, persis kayak apa yang dilakuin pendiri bangsa kita dulu? Pikirin deh. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kali ini dan sampai jumpa!